Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, hari ini kita akan buat paketan nasi liwet. Ini ada 3 kg beras, sudah saya cuci lalu saya rendam sekitar setengah jam. Untuk ayamnya nanti kita akan olah jadi ayam serundeng gitu ya. Bumbu halusnya boleh kalian cek, itu semuanya dihaluskan dengan menambahkan sedikit air. Untuk ayamnya saya pakai 3,5 kilo. 1 kilo dipotong jadi 10, jadi nanti total ada 35 potong. 5 itu jaga-jaga supaya kalau ada yang rusak atau apa gitu ya, kalau enggak kita makan sendiri, karena pesanannya cuma 30. Dan juga kelapa parutnya itu sekitar 400 sampai 500 gram. Ini kita aduk merata. Saya nggak nambahin micin ya, cuma main garam aja. Aduk merata, kemudian dimarinasi kurang lebih sekitar 1 jam. Kalau udah 1 jam, kita siapkan kukusan, kemudian di atas saringan tuh kalian kasih daun pisang supaya bumbunya nggak turun ke bawah. Dan saya tambahin salam sama serai yang digeprek gitu ya. Ini saya kukus kurang lebih sekitar 45 menit. Kalau udah 45 menit kalian matikan, ditunggu sampai dingin. Jadi ayam itu bumbunya akan lebih ngeresep kalau dia udah dalam keadaan dingin. Jadi tunggu dingin dulu baru kalian goreng gitu. Untuk nasinya ya, ini ada aromatiknya, ada salam, serai, daun pandan, daun jeruk, laos, kemudian kita tambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris-iris. Kita tumis sampai berbau harum. Untuk berasnya tadi saya pakai 3 kg ya, perbandingan 1:1. Untuk 30 porsi saya pakai 3 kg. Kemudian ini kita tambahkan teri nasi. Teri nasinya itu saya kasih sekitar 150 gram. Ini kita masak sampai teri nasinya matang lalu dimatikan. Saya pakai panci yang tebel ya, boleh pakai panci kastrol atau panci yang tebel gitu. Dan untuk berasnya tadi kan kita rendam ya di air, itu airnya kita buang, kita tiriskan, lalu tinggal kita masukkan di pancinya ini. Untuk 30 porsi saya pakai 3 kg beras, pakai cetakannya itu cetakan yang 300 ml itu, tapi nggak penuh, nggak full ya, 300 ml kurang dikit. Karena kalau kita pakai metode liwet itu biasanya bawahnya itu kan pasti akan ngerak, jadi ngurangin takaran nasinya. Jadi 300 ml jangan difulin gitu untuk cetakan nasinya. Untuk garamnya saya pakai 3 sendok makan. Kemudian airnya saya pakai 3 liter. Nanti kita masaknya pertama pakai api besar sekitar 20 menit. Setelah itu kalau udah 20 menit kita pindah di api sedang ke kecil, ditambahin sekitar 20 menit lagi. Ini masih pakai api besar, tapi ingat hati-hati kalau misalnya kompor kalian tuh terlalu besar apinya, jadi disesuaikan aja. Kalau terlalu besar ya agak dikurangin dikit, sebab kalau misalnya terlalu besar banget itu nanti malah gosong. Jadi diperhatikan. Nah, kalau udah menyusut ya tadi ya, udah menyusut airnya 20 menit, ini saya aduk merata sampai bawah. Lalu saya masak lagi
dengan memindahkan api sedang ke api kecil ya, sekitar 20 menit, lalu tinggal diaduk-aduk gitu ya. Jangan lupa dicek tingkat kematangannya. Nah, untuk ayam serundengnya tadi, ini kita gorengnya dengan api besar, minyaknya yang panas, karena pada dasarnya ayamnya udah matang, jadi kita tinggal matengin bagian luarnya aja sama goreng itunya kelapanya ya, supaya jadi serundeng gitu. Kalau minyaknya banyak sih nggak perlu diaduk-aduk. Jadi kalau udah kuning kecoklatan gini, tinggal kalian angkat. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa itu untuk kelapanya ya, disaring, diambil. Enak ini tinggal nanti ditaburin di itunya, di ayamnya, jadi nambahin sensasi rasa gurihnya dari kelapanya juga gitu. Kemudian untuk pelengkapnya saya pakai terong balado ya. Untuk 30 porsi saya pakai 2,5 kg terong, saya potong-potong lalu digoreng. Sama juga untuk goreng terong itu saya pakai minyak yang panas, apinya besar, digoreng sampai matang kayak gini, berubah warna ya. Kalau untuk makan sendiri nggak apa-apa sih, langsung setengah matang juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya untuk di box gitu harus dimatang gini supaya apa? Supaya sambal terongnya, terong baladonya itu dia bisa tahan lebih lama. Ini untuk bumbu baladonya simpel aja ya, ada bawang merah, bawang putih, tomat, sama percabean. Untuk bumbunya tadi itu saya chopper, jadi saya nggak nambahin air, di chopper seperti ini, jadi bisa lebih cepat matang juga ya kalau pakai chopper tuh, karena kita nggak nambahin air. Ini saya tambahkan salam, kemudian saya tambahkan juga daun jeruk, 3 lembar aja cukup. Kemudian ini ada gula jawa sekitar 1 sendok makan, boleh diganti dengan gula pasir ya, sama garam dan juga kaldu bubuk masing-masing sekitar 1 sendok teh. Ini tinggal kita aduk-aduk sampai bumbunya mateng, nggak langu. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau kalian lihat rasanya kalian rasakan udah pas, itu langsung tinggal kalian masukkan terongnya, diaduk sebentar lalu matikan, karena pada dasarnya terong udah matang ya. Udah seperti ini. Untuk packaging saya pakai lunchbox yang ukuran M. Untuk topping cabai di atasnya itu biasanya saya rebus dulu, cabai ada 30 biji gitu ya. Pada waktu kita cetak, cabai taruh di atas satu gitu. Kalau misalnya ada pete itu juga bisa, kalau musim pete biasanya saya tambahin pete. Kebetulan nggak musim jadi cuma ini aja. Untuk harga jualnya ini saya jual di harga 15.000. Jadi semua aja nih bisa jadi inspirasi, siapa tahu aja kalian cari-cari menu yang ekonomis, ini bisa banget untuk kalian pakai untuk jualan. Dan buat kalian baru juga gabung sini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.